Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Muna Ikramatus Sofia dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir akan menyampaikan presentasi mengenai mata kuliah studi naskah ulumul hadis yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim LCMA. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, yang akan kita bahas adalah yang pertama, mengenai ilmu mustalahul hadis. Yang kedua, pembagian hadis yang pertama yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Lalu yang ketiga adalah pembagian hadis yang kedua, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Memasuki pembahasan yang pertama adalah mengenai ilmu mustalahul hadis. Apa itu ilmu mustalahul hadis? Adalah ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis. Disebut juga dengan ilmu hadis dirayah. Tujuan mempelajari ilmu ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kualitas hadis, menjaga keaslian hadis, terjaga dari kebid'ahan, dan terjaga dari perbuatan dusta. Lalu, terdapat beberapa istilah yang populer di kalangan para ahli hadis. Yang pertama adalah sanad, yaitu mata rantai atau urutan perawi yang menyampaikan kepada matan. Yang kedua, matan itu sendiri. Matan adalah teks atau redaksi hadis. Yang ketiga adalah al-hadis, yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Lalu yang keempat adalah sinonim ilmu mustalahul hadis, diantaranya adalah ilmu asnad, ilmu asar, ilmu hadis, dirayah, dan beberapa nama lainnya. Apa saja yang dipelajari di dalamnya? Yang pertama adalah sanad, matan, dan sifat hadis, sifat-sifat perawi atau rijalul hadis. Memasuki pembahasan yang kedua, yakni mengenai pembagian hadis yang pertama berdasarkan jumlah perawi. Dibagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang, sehingga tidak dimungkinkan terjadi dusta. Hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua, yaitu lafzi dan ma'nawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang tidak ada perselisihan terkait dengan lafadznya. Sementara hadis mutawatir ma'nawi adalah tidak ada perselisihan terkait maknanya, namun lafadznya bisa jadi berbeda. Keduanya bersifat daruri atau tidak boleh diragukan lagi. Kemudian hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau lebih perawi, namun tidak mencapai 10 perawi. Yang diriwayatkan satu orang disebut hadis gharib. Kemudian yang diriwayatkan oleh 2 orang disebut hadis aziz. Kemudian yang diriwayatkan oleh 3 orang disebut hadis masyhur. Yang diriwayatkan oleh 3 orang namun tidak melebihi 10 orang disebut hadis masyhur. Memasuki pembahasan yang ketiga, yakni pembagian hadis yang kedua berdasarkan kualitas hadis. Di sini terdapat sedikit kesalahan dalam pengetikan, yaitu pada nomor pembahasan adalah nomor 3, yaitu pembagian hadis yang kedua. Yang pertama adalah hadis sahih. Sebagaimana disebutkan dalam Manzumah Baiquniyah, yaitu yang berbunyi awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudza aw yu'al. Yang pertama hadis sahih, yaitu yang sanadnya bersambung tanpa adanya syadz atau ilat. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang diriwayatkan dari perawi adil dan dhabit dari yang semisalnya,
yang diakui kedhobitan dan penukilannya. Ketentuan adil diantaranya yaitu muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan menjaga muru'ah. Dhabit ditentukan oleh kuatnya hafalan dan teliti atau cermat dalam tulisan. Lalu muru'ah ditentukan sesuai dengan syariat dan adat. Hadis sahih sendiri terbagi menjadi dua. Hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih sebagaimana pengertiannya. Kemudian, hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang naik derajatnya karena ada hadis lain yang semisal atau serupa dengan derajat yang sama atau lebih tinggi. Yang kedua adalah hadis hasan. Disebutkan pula dalam Manzumah Baiquniyah yang berbunyi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Hadis hasan adalah hadis dengan jalan periwayatannya terkenal, tetapi para perawinya tidak seperti hadis sahih. Perbedaannya di sini dengan hadis sahih adalah dari segi kedhobitan perawinya. Hukum mengamalkan hadis ini adalah wajib. Hadis ini disebut juga dengan hadis hasan li dzatihi. Sementara itu, hadis hasan li ghairihi yaitu berasal dari hadis dhaif yang naik derajatnya dikarenakan adanya hadis lain yang serupa namun sama atau lebih tinggi derajatnya, sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi dengan syarat sebab kedhaifannya bukan dikarenakan perawi yang fasik dan berdusta. Lalu slide selanjutnya menjelaskan tentang hadis dhaif. Adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Hadis dhaif terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sebabnya. Yang pertama, disebabkan oleh perawinya yang tidak adil. Sementara adil tersebut, adil sendiri adalah syarat dari hadis sahih dan hadis hasan. Dan perawinya juga tidak dhabit, yang merupakan syarat dari hadis sahih dan hasan. Lalu penyebab yang kedua adalah disebabkan oleh terputusnya sanad. Lalu berikut kami sampaikan bagiannya, yaitu hadis dhaif dari segi perawinya dibagi lagi menjadi dari segi perawinya yang tidak adil dibagi lagi menjadi 3 macam, yakni hadis maudhu', matruk, dan mungkar. Hadis dhaif dari segi sanadnya yang terputus dibagi menjadi beberapa sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadis mu'allaq, yang kedua hadis mursal, lalu hadis mu'dhal, hadis munqati', hadis mudallas, hadis mu'an'an dan mu'annan, lalu hadis mauquf dan maqtu'. Berikut adalah keterangannya. Hadis dhaif dari segi perawinya yang tidak adil terbagi menjadi 3 dengan ulasan sebagai berikut. Yang pertama, hadis maudhu'. Hadis ini memiliki kriteria sanad, yaitu pengakuan periwayat pemalsu hadis. Jadi, sanadnya itu terdapat pemalsuan, dan itu diketahui dengan perawi yang mengakui kepalsuan tersebut. Yaitu yang kedua adalah bertentangan dengan realita historis periwayat. Contohnya yaitu ada seorang perawi mengambil hadis dari seorang syekh misalkan, lalu ketika dicek secara historis ternyata tidak memungkinkan untuk si perawi ini dapat menukil hadis dari sang syekh. Mungkin karena waktu itu seharusnya dia masih kecil, atau mungkin juga karena waktu itu syekhnya sudah meninggal, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, bisa diteliti juga dari periwayat yang pendusta. Diketahui di kalangan masyarakat bahwa dia adalah orang yang pendusta. Dan keadaan periwayat dan dorongan psikologisnya.
Lalu dari kriteria matan terdapat buruknya lafaz atau redaksinya dan rusak maknanya. Jadi kesalahannya itu terlihat jelas, dan hadis maudhu ini adalah hadis yang sangat-sangat buruk. Bahkan sebagian ulama mengklasifikasikan, membaginya sendiri. Jadi tidak masuk hadis dhaif, namun dia masuk ke dalam satu kriteria sendiri, dan ini sangat tidak boleh untuk diamalkan. Lalu yang kedua adalah hadis matruk. Hadis yang tidak diriwayatkan kecuali dari periwayat itu dan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui. Diketahui riwayat berdusta dalam pembicaraan keseharian, tetapi belum terbukti pernah berdusta tentang hadis Nabi. Hadis yang pengertiannya juga adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta. Itu adalah pengertian hadis matruk. Lalu yang ketiga adalah hadis mungkar. Adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat riwayat yang mengalami kekeliruan, kesalahan, dan pernah berbuat fasik. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang dhaif, bertentangan dengan periwayat lain yang thiqah. Lalu penjelasan hadis dhaif dari segi sanadnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis mu'allaq. Adalah hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Jadi dalam urutan sanad itu, urutan perawi itu oleh seorang perawi yang lain dihapus satu orang perawi dari awal sanadnya atau lebih dari satu orang perawi. Jadi dalam satu sanad itu ada satu nama perawi dari awal yang dihapus. Kemudian ini definisi yang lebih jelasnya adalah hadis yang gugur perawinya baik seorang, dua orang, atau semuanya pada awal sanad secara berurutan. Perlu ditandai ini adalah pada awal sanad. Sementara hadis mursal adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya seorang perawi atau lebih sesudah tabi'in. Periwayatnya melepaskan hadis tanpa terlebih dahulu mengaitkannya kepada sahabat yang menerima hadis itu dari Nabi. Kalau hadis mursal ini di akhir sanadnya. Kemudian hadis munqati'. Keterputusan di tengah sanad ini terjadi apabila ada keterputusan di tengah sanad, yang ini di tengah. Dapat terjadi pada satu sanad atau lebih, secara berturut-turut atau tidak. Jika keterputusan terjadi di tengah sanad, pada satu tempat atau dua tempat dalam keadaan yang tidak berturut-turut, hadis yang bersangkutan dinamakan hadis munqati'. Lalu yang keempat adalah hadis mu'dhal. Hadis ini terjadi apabila ada keterputusan dua perawi, yaitu hilang secara berturut-turut dan terjadi di tengah sanad. Hal ini terjadi di tengah sanad, namun perlu digarisbawahi bahwa ini terjadi secara berturut-turut. Kalau hadis munqati' terjadi keputusan di tengah sanad, namun tidak dalam keadaan berturut-turut. Bila perawi, lalu melanjutkannya hadis mu'dhal, bila perawi yang hilang tidak lebih dari satu, maka tidak disebut dengan hadis mu'dhal. Lalu pada kesempatan kali ini kami hanya sampai pada pembahasan yang keempat tentang hadis dhaif
secara sanadnya, yaitu hadis mudallas. Dan inilah pembahasan yang terakhir, yaitu hadis mudallas terjadi apabila seorang periwayat meriwayatkan hadis dari seorang guru yang pernah ia temui dan ia dengar riwayat darinya. Jadi seorang perawi ini pernah mengambil hadis dari seorang syekh yang pernah ia temui dan ia dengar riwayat darinya. Cuman pernah ditemui dan dia dengar. Tapi hadis yang ia riwayatkan itu tidak pernah ia dengar darinya, sedang ia meriwayatkan, maksudnya di sini tidak secara langsung. Sedang dia meriwayatkannya itu dengan ungkapan yang mengandung makna mendengar, seperti dari atau ia berkata, yang menunjukkan bahwa dia mengambil hadisnya secara langsung. Nah, hadis mudallas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tadlis isnad, yaitu apabila seorang perawi meriwayatkan hadis dari gurunya, masih bertemu dan hidup selingkungan, tetapi ia tidak mendengar langsung dari gurunya dan tidak menyebut dari mana ia mendengarnya. Lalu yang kedua adalah tadlis syuyukh, yaitu apabila seorang perawi meriwayatkan suatu hadis yang ia dengar dari gurunya dengan sebutan yang tidak dikenal dan masyhur. Yang dimaksud sebutan adalah nama, gelar, pekerjaan atau kabilah, dan negeri yang disifatkan untuk seorang syekh. Hal ini bertujuan supaya gurunya itu tidak dikenal orang. Itulah beberapa penjelasan mengenai hadis yang berkaitan dengan jumlah perawi dan juga berkaitan dengan kualitas hadis. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ingin menyampaikan kritik dan saran, bisa disampaikan melalui alamat email saya dan juga Instagram saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.